Oke, saudara. Sekarang kita akan masuk dalam presentasi Dr. Michael. Ini saya lihat sudah ada Pak Michael ini, ya. Shalom Pak, selamat pagi Pak Michael. Ya. Nah, kita akan masuk dalam kesaksian Dr. Michael. Tapi sebelumnya saya putarkan dulu satu PowerPoint mengawali perkenalan tentang Dr. Michael. Ya. Nah, inilah Dr. Michael Leksodimulyo, ya, dengan istrinya Herlina Opri Ontonita, ya. Oke, kami sebetulnya satu alumni di SMA Sin Louis, ya. Jadi teman sekolah di SMA Sin Louis. Ini Dr. Michael saat menerima penghargaan, ya. Ini pelayanannya merawat orang-orang miskin yang ada, dan pelayanan ini dikerjakan bersama keluarga juga, ya. Ini kantor Dr. Michael bersama dengan penghargaan-penghargaan yang pernah diterima. Ini pelayanan yang diberikan, ya, kunjungan ke orang-orang lemah, dan akhirnya dapat panggilan untuk tampil di Kick ND. Di Kick ND mendapatkan penghargaan Kick ND Award, ya. Nah, julukan yang mentereng, ya, itu diberikan kepada Dr. Michael adalah dokter spesialis gelandangan, ya. Saudara mungkin punya banyak titel, ya, insinyur, sarjana, ada doktor, ada profesor. Kalau titelnya Pak Michael ini adalah dokter spesialis gelandangan, ya. Dan topik yang dibawakan pada pagi ini judulnya adalah kesasar di jalan yang benar, ya. Nah, saudara, penjelasan saya cuman sampai di sini. Yang selebihnya yang bisa menjelaskan sendiri adalah Pak Michael, ya. Jadi kapan Pak Michael mau menjelaskan gambar-gambar yang ada, beritahu saya Pak, supaya bisa saya diteruskan. Atau diteruskan dulu selesai baru Pak Michael bicara. Silakan Pak Michael. Terima kasih ya saudara-saudari sekalian, termasuk Ibu. Di sini ada Ibu Paula Nope, ada Bapak Kamajaya, dan ada saudaraku Yuhu, dan ada banyak sekali yang bersama-sama bersama kita. Ada Pak Guru Martin Luther, Pak Budi, Pak Dwi, dan lain sebagainya. Yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan saya mengucapkan terima kasih juga kesempatan yang luar biasa yang diberikan Pak Heru kepada saya. Pak Heru adalah kakak kelas saya, dan saya sudah mendapatkan pembimbingan sampai saya akhirnya juga kena COVID, dan Pak Heru juga ketakutan habis membimbing Dr. Michael, tahu-tahu Dr. Michael masuk rumah sakit dan kritis waktu itu. Baik, saudara-saudara yang sekasih, saya hanya menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik di dalam kehidupan saya. Yang saya jalani itu adalah berjalan di atas air atau berjalan di atas kemustahilan. Hal inilah yang saya suruh sharing 30 menit ke depan bersama saya spesialis gelandangan. Sebelumnya saya akan bersyukur kepada Tuhan karena selama saya menjadi direksi rumah sakit, saya justru nggak pernah ketemu Jokowi, saya nggak pernah dipanggil PBB, saya juga nggak pernah istilahnya menjadi sesuatu yang berarti buat orang lain. Saya hanya menjadi seorang dokter yang belajar S2 sebagai marketing dan rumah sakit dulu, kemudian manajemen rumah sakit yang S2 yang kedua. Kemudian saya melanjutkan studi yang berikutnya untuk mendalami herbal, seperti itu. Jadi saya sebenarnya untuk langkah pertama saya sekitar kurang lebih di tahun 86 ya. 86 itu sekitar 36 tahun yang lalu. Saya bukan apa-apa, saudara-saudari. Karena apa? Lulus SMA, keluarga saya mendapatkan musibah. Jadi mendapatkan musibah kebakaran, dan bapak saya
papi saya itu hanya berjualan di lapak kecil di salah satu pasar di Surabaya. Saat itu, pasar yang di Surabaya itu hanya ada Pasar Turi dan Pasar Blauran. Belum ada Galaxy Mall, Tunjungan Plaza, atau mall-mall yang lainnya. Jadi itulah harapan kami untuk kehidupan kami. Tetapi di saat kami membutuhkan, Tuhan ambil itu. Dan terbakar semuanya. Sehingga satu hal yang menjadi harapan saya untuk meneruskan kuliah, itu pupus sudah, habis. Dan pada waktu itu, papa saya bertanya, Dokter Michael, Michael, kamu tuh mau jadi apa? Lalu saya mengatakan, Papi, aku ini dari kecil aku kepingin sekali untuk menjadi dokter. Kemudian papa saya lihat saya dan dia mengatakan, kamu nggak ngerti kah kalau keluarga kita ini dalam posisi terpuruk? Maka saya mengatakan kepada dia, ya itu yang aku mau. Kemudian coba kamu pikir lagi, apa pilihan kamu yang kedua? Terus saya mengatakan, Papi, pilihan kedua, pilihan ketiga maupun pilihan yang keempat yang ditanyakan, jawaban saya aku kepingin menjadi dokter. Hanya satu-satunya harapan dalam hidupku untuk menjadi seorang dokter. Tetapi inilah hal yang sangat baik yang dilakukan papi saya. Papi saya mengatakan bahwa saya nggak bisa nyekolahkan kamu. Dengan kemampuan yang ada, dengan hutang yang cukup banyak, aku nggak mungkin akan menyekolahkan kamu ke dokter, menjadi dokter. Dan dia mengatakan bahwa kalau kamu ingin menjadi dokter, satu-satunya jalan yang bisa kamu cari, yaitu cari orang tuamu yang asli. Cari papamu yang asli, yang mengatakan itu. Saya kaget sekali loh waktu itu, saudara-saudari. Saya berpikir bahwa pantesan saya ini hidup di panti asuhan dulu. Sebelumnya saya ada di panti asuhan Don Bosco. Mungkin Pak Heru juga nggak ngerti kalau saya ini sendiri juga anak panti asuhan. Dan ternyata saya dimasukkan panti asuhan itu karena dulu katanya, konon, saya ini nakal sekali katanya mama saya. Sehingga saya itu dimasukkan di situ. Saya tidak mengerti, tetapi saya waktu itu berpikir, pantesan saya ini anak angkat kayaknya. Dan saya mengatakan, siapakah sebenarnya papa saya yang sesungguhnya? Dia mengatakan dengan jelas, kamu tahu bahwa aku dan mamimu itu hanya dititipin kamu aja. Orang yang menitipkan tentunya sudah memberikan bekal yang cukup dalam hidupmu. Kalau kamu meminta dan kita tidak bisa, maka biarlah orang tuamu yang asli atau papamu yang asli yang akan membiayai kamu sampai menjadi dokter. Waktu itu, saat dia berkata, saya berkata, amin ya Tuhan, karena engkaulah Bapakku yang asli. Di situ saya langsung cepat-cepat naik ke atas ke kamar saya. Kamar saya itu hanya di kanan kiri belakang itu hanya triplek karena kami tidurnya di ruko ya. Di Jalan Blauran seperti itu. Kemudian saya berlutut dan berdoa, Tuhan, jadikanlah aku seorang dokter. Maka dari ujung rambutku sampai ujung kakiku akan kupersembahkan untuk melayani Engkau. Sekali lagi, Bapak Ibu yang terkasih, berdoa itu cukup sekali, tetapi iman itu berkali-kali. Buat saya, cukup satu kali saya meminta, dan saya imani Tuhan mendengarkan, dan Tuhan akan membuka jalan di dalam hidupku. Itu yang paling penting. Banyak sekali dari kita berdoa, tapi tidak percaya. Berdoa, tapi tidak diimani. Sehingga setiap hari dia tanya terus sama Tuhan, minta terus sama Tuhan, dengan doa yang sama. Tuhan, aku loh, usahaku bangkrut. Besok lagi Tuhan tolong aku, usahaku bangkrut, utang bagaimana? Yang saya buktikan, saya hanya doanya satu kali saja. Dan saya mengimani berkali-kali sampai saya menjadi dokter. Apa yang saya perbuat dari iman saya? Sama seperti bertopang pada Tuhan Yesus. Kalau bertopang, itu sama seperti pemandangan waktu saya saya melayani di satu desa yang kena banjir di Malaka, NTT. Di mana ada satu rumah, itu tersangkut oleh pohon
yang lainnya hanyut kena banjir. Hanya satu rumah itu saja. Dia kena di satu pohon yang begitu kuat. Rumah itu sudah miring. Tetapi kalau pohon itu tidak ada, habis sudah rumah itu. Itu yang namanya bertopang pada Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus, aku akan hanyut, banjir bandang, dan itu akan menghilangkan semua. Tapi ada satu pohon. Pohon itu bernama Tuhan Yesus. Dan saya bersandar di situ. 100%. Sebab kalau sandarannya hilang, habis sudah hidupku. Begitu. Jadi, waktu saya berlutut dan berdoa, besok. Jadi saya malam itu saya bawa pakaian saya bawa semuanya keperluan saya taruh di satu tas kecil. Waktu itu saya nggak punya ransel. Zaman dulu itu cuma ada satu tas yang istilahnya dibembeng atau dipegang. Dan saya seorang pemusik, saya tidak bisa lepas dari musik. Semua alat musik saya bisa memainkan. Biola, saksofon, piano, gitar, bahkan drum, atau apapun. Karena saya sendiri belajar gending Jawa yang begitu banyak. Itu saya belajar 3 tahun. Saya belajar kolintang, itu 1,5 tahun. Bahkan kalau gurunya nggak mati dan nggak meninggal, maka saya akan belajar terus gending Jawa itu. Singkat kata, saya tidak memerlukan banyak pikiran. Karena pikiran saya sudah nggak punya. Otak saya udah kosong. Yang ada hanya Tuhan, tolong aku agar aku bisa menjadi dokter. Hanya itu aja yang di dalam otak saya. Karena saya nggak tahu. Saya sudah nggak sekolah lagi habis SMA, terus mau kemana. Saya nggak tahu. Oleh sebab itu, besok pagi saya hanya pamit sama papa, mama, papi, mami saya. Saya cium mereka, saya rangkul mereka, saya peluk dan saya mengatakan, papi, aku akan kembali ke rumah ini. Dalam waktu aku sudah menjadi dokter. Dan aku cium mamiku, dan aku pamit, mami, aku pamit. Aku akan pergi, dan aku akan kembali ke tempat ini, ke rumah ini, menjadi seorang dokter. Mereka sendiri bingung, mereka sendiri pikir, waduh, dokter Michael, si Michael ini pasti sudah kena guncangan ini pikirannya. Begitu minta sekolah, tidak disekolahkan, terus langsung istilahnya kalau orang Jawa itu bilang pore itu apa ya, ngambek ya, gitu. Aku nih nggak ngambek, tapi aku imani. Apa yang menjadi imanku? Pada waktu manusia itu angkat tangan, waktunya Tuhan turun tangan. Itu yang saya pegang. Jadi orang tuaku kan sudah angkat tangan. Jadi waktunya Tuhan turun tangan. Begitulah yang saya lakukan. Hari kedua saya berangkat ke pelabuhan. Di pelabuhan saya hanya cari alas untuk saya duduk. Saya hanya melihat kapal. Saya tidak tahu apa yang harus saya tuju di situ. Saya duduk di satu koran yang bekas, yang sudah lusuh gitu. Kemudian saya luruskan kembali, saya duduk. Kemudian saya lihat-lihat kapal, banyak sekali orang-orang menaik kapal, ada Kambuna, ada Om Sini, ada kapal apa ya, Dharma Kencana atau apa. Dan di sebelah kiri banyak sekali barang-barang yang diangkut di kapal itu. Saya hanya melihat kapal, saya tidak tahu, pikiran saya juga kosong dan saya hanya melihat kapal-kapal itu. Waktu saya tidak mengerti tujuan dan lain sebagainya, saya tarik alas dudukan saya. Saya baca di situ. Saya kaget. Di situ tertulis menerima pendaftaran mahasiswa kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Seumur-umur hidup saya tidak pernah mendengar kata-kata Manado, kota mana, di tempat mana. Saya juga bingung. Saya tahu Manado itu ada di Sulawesi, tapi saya nggak pernah. Saya punya pikiran datang ke sana. Tetapi ada kata-kata menerima mahasiswa kedokteran. Dan di situ saya melihat Tuhan, terima kasih. Aku udah tahu tujuanku mau kemana ini. Walaupun saya nggak pegang apa-apa, saya cuma pegang gitar, saya cuma pegang satu tas itu saja. Dan yang membuat saya mantap di situ adalah pendiri dari Universitas Samratulangi adalah kata-kata dari Dr. Samratulangi itu sendiri. Jadi di promosi iklan itu, bawahnya itu ada Sito Timo Tumoto. Saya bingung ini bahasa Perancis atau bahasa apa ini. Nggak tahunya saya baca di situ teks bahasa Indonesia, manusia hidup
untuk menghidupkan orang lain. Aduh, saudara-saudara, saya begitu melekat di dalam hati saya. Ini sekolah yang benar ini. Nggak waktu kalau saya ngeliat iklan-iklan yang fakultas kedokteran yang lain, wah ini akan kita menjadikan integritas, akan membuat mandiri dan lain sebagainya begitu kan. Tapi ini pakai bahasa daerah, bahasa kampung yang kampung nenek moyang dulu, ditulis di situ Timo Tumuto begitu. Jadi waktu itu saya berkata, Tuhan, hantar aku ke tempat ini. Mungkin ini sudah jalanku untuk menjadi seorang dokter. Dan saya juga bingung ya, karena aku nggak bawa uang. Saya cuma bondo nekat aja, karena saya darah Surabaya. Sama seperti Pak Heru itu modelnya juga kayak gitu. Nekat. Uteknya itu nekat. Saya kalau sama Pak Heru itu dicemplungkan di Papua atau di daerah yang mungkin tempat terasing, suku terasing. Mungkin saya sama Pak Heru itu bisa bertahan karena uteknya kita ini dua-dua nekat. Beliau adalah kakak kelas saya, dan Nio adiknya juga seperti itu. Nurun, ya kakak sama adik. Modelnya Pak Heru seperti ini. Dan singkat kata, saya nyari akal ya, apa nih caranya bisa naik di kapal ini. Waktu ada kuli angkat barang, saya tanya sama dia, Mas, itu kalau mau naik yang kapal yang bagus itu gimana caranya? Mahal. Sampean kalau nggak punya uang jangan naik itu, katanya gitu. Mahal. Terus yang kira-kira nggak bayar itu yang mana ya, Mas ya? Itu yang sebelah kiri sana dulu. Yang saya masukkan barang saya ke tempat itu. Nah, terus ya apa caranya, Mas? Masa aku nanti nggak dicemplungkan laut ini nanti kalau nggak bayar? Oh, ada caranya, Mas. Saya sendiri loh sudah ke Banjarmasin, ke Ujung Pandang, kemana. Nggak bayar, Mas. Oh gitu ya? Caranya gimana, Mas? Itu masuknya, kamu masuk, naik kapal, ditunjukkan, dan masuk ke ruang mesin. Satu, di sana tuh hangat. Yang kedua, kamu itu terlindungi dari patroli. Nah, cuma badanmu nanti kena oli aja. Nggak apa-apa. Nanti bisa mandi, katanya dia bilang gitu. Oh, gitu ya. Oke. Saya sudah mendapatkan jalan ke Manado dengan gratis. Saya naik kapal, selunduk, dan saya harus masuk di kamar mesin. Terima kasih, Mas. Saya naik ke atas, kaget saya. Loh, kok ada suara yang manggil-manggil saya? Michael, kamu ini ya apa sih? Kamu turun ke sini. Tak cari, suaranya ada di bawah. Mama saya. Mama saya itu memikirkan saya loh. Saya dikejar, waktu itu dia berpikir, anakku ini mau kemana? Kok tujuannya nggak ada, bawa gitar, bawa tas, pamitan katanya mau pulang kalau mau jadi dokter. Korslet ini orang ini. Jadi mama saya ini tanya-tanya tukang becak, tanya mana. Akhirnya dia tahu bahwa saya di pelabuhan. Dia bisa ngelihat saya pada waktu saya naik ke atas bawa gitar. Dan saya disuruh turun. Waktu turun, mama saya itu melepas gelang emasnya. Dia bilang bahwa aku tidak punya apa-apa, Michael. Aku ini cuma punya satu gelang ini yang dikasih oleh papimu pada waktu papimu melamar aku. Dan ini aku simpan. Aku loh nggak bawa uang juga untuk kamu. Cuman aku bawa ini loh tabunganku yang ada. Jadi dia kasih juga, mama saya kasihin seberapa uang yang tabungannya dia ke saya, dan dia melepaskan gelangnya katanya waktu dilamar papa saya. Hanya itu yang dia punya. Dan dia cium saya, dia mengatakan, selamat jalan nak, aku doakan kamu. Kalau kamu menjadi dokter dan Tuhan menyertai, kamu akan panggil mamimu untuk datang waktu wisudamu menjadi dokter. Jadi pada waktu aku di wisuda, dilantik, aku tuh nangis terus itu karena ini. Modelnya itu seperti ini gitu. Nah, setelah itu saya naik kapal ini. Dan saya seperti yang kuli bangunan ngomong, saya masuk di kamar mesin. Kemudian waktu makan, sudah diajarin sama dia. Ambil nampan dan maju ke depan. Nanti dikasih nasi, pokoknya diterima apa adanya dan kamu makan. Hari ini kita dapat, hari pertama dapat nasi. Sop itu hanya putihan loh. Sop itu putihan, ada kubis ya. Kemudian ada wortel yang dipotong-potong. Kemudian ada satu ikan yang namanya ikan Indosiar. Kalau ikan Indosiar ini bahasa Jawanya ikan pindang.
Seperti itu. Waduh, karena lapar ya, makan itu enak sekali. Hari kedua, saya antri juga pakai nampan yang dikasih tahu kuli bangunan. Saya sampai di sana, dapatnya sama seperti yang kemarin. Hari ke-5, ke-6, ke-8, ke-10, ke-11, makanannya tuh sama. Bapak Ibu, minta ampun Bapak Ibu, saya sampai trauma. Jadi kalau saya itu dapat sop putih, ada kubis, wortel, sama Indosiar. Itu saya trauma bener-bener. Jadi kalau Bapak Ibu undang ke rumahnya, jangan dikasih menu ini. Karena saya trauma. Itu ya. Yang penting Pak Heru, karena Pak Heru itu saya juga kepingin singgah di rumahnya. Jangan disuguhi ini Pak. Saya trauma Pak. Ya. Jadi kurang lebih 14 hari. Saya terapung-apung di laut dan saya singgah di beberapa kota. Saya pikir Manado ini negara mana, benua mana kok jauh, kok nggak sampai-sampai ini. Gitu. Nggak taunya Manado itu memang kurang lebih sekitar 14 hari saya baru sampai di sana. Dan aduh, kapal saya baru tahu bahwa ini kapal barang kan, saudara-saudara. Jadi kapal barang itu harus singgah satu-satu gitu ya. Baik, di sini sudah ikut serta Bapak Jerry dari NTT. Selamat datang Bapak Jerry, sudah join. Saya lanjutkan ya, sampai di Manado Bapak Ibu. Tentu pertama kali saya harus mengobati trauma saya. 14 hari terapung di kapal dengan makan menu yang sama. Belenger benar-benar. Bosan benar-benar. Jadi pertama kali waktu saya injak itu Manado, pikiran saya mau kepingin cari warung yang jualan nasi campur. Begitu saya berjalan cari nasi campur, saya itu melihat ada satu rumah besar sekali. Rumah besar itu kotor ya, banyak sekali tanaman-tanaman yang enggak ini, banyak daun kering gitu ya. Kemudian saya coba ketok di situ karena menarik buat saya. Ini rumahnya siapa gitu, saya nggak tahu. Rumahnya besar dan kotor. Kemudian saya ketok dan satu oma itu keluar dengan jalan yang agak pincang. Kemudian dia tanya, Nyong, ngana mau bikin apa di sana? Oh oma, selamat sore oma. Saya mau tanya oma, apa di sini saya ada tempat kos atau tempat tinggal? Oma itu marah sekali. Dia marah-marah. Kemudian dia bilang, kamu tuh lihat di sana itu ada tulisan tempat kos atau enggak? Gitu. Jangan ganggu aku ya. Gitu. Kemudian, oh iya Oma, saya mohon maaf. Saya hanya bertanya. Saya lanjutkan dan tidak jauh dari situ, itu ada satu warung Jawa. Dan saya berdoa. Nah, tahap yang pertama inilah yang menjadi kesaksian saya. Waktu berdoa makan loh nih Bapak Ibu. Saya tidak berdoa yang lain-lain. Saya nggak minta yang lain-lain. Tuhan loh tahu apa yang ada di dalam isi hati saya. Saya loh hanya doa makan dengan singkat saja. Benar-benar pada waktu itu saya mendengarkan suara Bapak Ibu. Suara yang keras sekali di dalam hati saya. Dan suara itu mengatakan, Michael, kembali ke rumah itu. Dan katakan, kamu akan menjadi dokter di tanah ini. Saya itu ketenggengan itu apa ya? Terheran-heran gitu ya. Terheran-heran dan saya nawar loh Bapak Ibu. Tuhan, mbok ya jangan aku disuruh kembali ke tempat itu. Karena apa? Oma itu misui aku. Misui itu berkata-kata dengan kata-kata kasar atau kotor. Itu bukan pakai satu bahasa Bapak Ibu. Pakai 4 bahasa. 1 bahasa Nederland, Holland spreken. 2 itu pakai bahasa Indonesia. 3 pakai bahasa Manado. Bapak Ibu tahu enggak yang keempat pakai bahasa apa? Bahasa kebun binatang Bapak Ibu. Monyet. Itu. Apa aja semua udah diutarakan itu. Ya enggak monyet aja, mungkin anjing, kucing, tikus, apa pokoknya keluar semua lah itu yang di kebun binatang itu dengan marah-marah, dengan teriak-teriak. Loh, aku kok disuruh datang ke situ lagi nih? Ya apa sih? Gitu. Nah, pelajaran pertama yang perlu dicatat untuk mendapatkan satu mukjizat
berjalan di atas air atau berjalan di atas kemustahilan, itu adalah setia dan taat. Petrus juga gitu loh. Petrus itu mendapatkan suara Tuhan. Kamu berjalan, kemarilah, berjalanlah untuk menuju ke Tuhan Yesus. Waktu itu kurang lebih sama lah. Saya disuruh ke sana. Saya nggak mau. Tapi pelajaran pertama, setia dan taat. Apa yang terjadi? Setelah makan, saya berjalan lagi ke tempat itu. Hari sudah masuk ke malam hari ya. Jadi masuk ke setelah maghrib. Jadi sholat maghrib itu sudah selesai. Itu jamnya seperti itu. Jadi ada agak gelap. Saya ketok lagi, nggak keluar. Tak ketok lagi lebih keras lagi, tidak ada bel di sana. Gemboknya itu gede, gembok kuno. Saya ketok. Lama sekali. Akhirnya Oma itu membukakan pintunya. Dan waktu membukakan pintunya, seperti yang saya duga, Oma itu berteriak lebih keras dari yang pertama. Ngana nyong, kurang ngajar sekali Ngana ini. Ngana belum tahu kita pe buku-buku Sosaki ini. Buku-buku itu lutut. Kita pe bajalang ini Sosaki semua ini. Kita dari matik ada sakit semua. Kok Ngana ini bikin susah pak kita? Itu kata-kata menadonya. Belum kata-kata Holland Spreken dan kata-kata pisuan kebun binatangnya. Keluar Bapak Ibu. Dia sudah terbiasa kayaknya. Dan pada waktu itu, dia mau banting itu pintu, saya langsung teriak. Oma, Oma. Nah ini kata-kata mantra. Bukan mantra ya. Kata-kata yang dari Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa, saya mengatakan, Oma jangan tutup dulu pintunya. Saya Michael, Oma. Saya ini dari Surabaya dan mau menjadi dokter di tanah ini. Wih, dia nggak jadi tutup. Dia diem aja. Dia diem, saya diem. Akhirnya otak saya kreatif. Orang Surabaya nggak kreatif, nggak bisa makan Bapak Ibu. Jadi saya ini kreatif. Kan dia diem, saya juga diem, bingung. Petunjuknya cuma itu. Nah, kemudian saya tambahkan. Oma, saya lihat Oma di rumahnya Oma ini kotor sekali. Besok pagi saya akan bersihkan. Oma kasih aku tempat tinggal. Di mana saja. Tidak apa, Oma. Yang penting aku bisa tidur. Aku capek sekali dan ngantuk memang waktu itu. Oma langsung dia mikir dan bilang, betul ya, kamu besok kasih bersih ini semua. Ya, Oma, saya mau kasih bersih. Terus betul ya, kamu mau tinggal di mana saja. Ya, Oma, saya mau di mana saja Oma kasih. Saya akan tidur di situ. Ayo ikut saya. Aduh, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya ikut Oma itu dan saya diantar. Rumahnya gede, tepatnya seperti rumah hantu. Lebih tepat lagi, seperti uji nyali Bapak Ibu. Ngeri, Bu. Aduh, itu lampunya remang-remang, rumahnya kayak rumah Belanda yang kuno, kayak kastil gitu. Yuh, ngeri banget. Nah, apa yang terjadi? Saya diantar ke satu kamar. Kamarnya enggak begitu besar, ya lumayan lah. Tapi kotor, kamarnya agak gelap, dan remang-remang juga. Dia bilang, sudah kamu tidur di situ. Dan waktu itu saya melihat ada satu karton, kardus gitu ada di bawah. Pas waktu itu ada di bawah. Oma itu langsung masuk karena waktunya dia sudah gelap ya. Mungkin mau makan, mau apa. Saya nggak lihat. Yang penting saya masuk di situ. Dan saya kaget waktu saya melihat di dalam ruangan itu banyak sekali rak buku. Rak bukunya banyak sekali, dari muka sampai belakang. Ada beberapa baris gitu dan rak buku semua. Lampunya cuma 5 watt. Teman rak buku semua. Waktu itu saya coba ambil satu buku dan saya baca. Wih, gambarnya tengkorak semua. Wah, horor. Udah situasinya udah horor, uji nyali. Bukunya tengkorak semua lagi. Dan pakai bahasa Jerman. Saya nggak ngerti tuh. Nah, kemudian saya cari lagi, saya buka lagi buku di belakang. Ada tulisan histologi, medical faculty of apa gitu, British apa gitu. Waduh, saya ngerti. Ini berarti dari muka sampai belakang isinya buku kedokteran. Bapak Ibu, peristiwa yang kedua, saya berlutut di hadapan Tuhan. Di dalam keremangan suasana itu, saya berlutut. Apa yang saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu bahwa menjadi dokter itu boleh nggak punya uang. Tetapi dia tidak boleh tidak mempunyai buku.
apa yang menjadi hal yang saya dapatkan? Tuhan sudah menyiapkan apa yang tidak kita pikirkan. Tuhan sudah memikirkan ke depannya. Saya itu cuma memikirkan gimana caranya saya bisa menjadi dokter. Tuhan sudah memikirkannya. Saya mendapatkan buku kedokteran lengkap Bapak Ibu. Satu ruangan itu buku semua. Luar biasanya lagi, saya nggak tahu ini rumahnya siapa. Waktu itu saya tertidur dan saya bangun 2:30 pagi, saya bersihkan semua. Ya saya sapu, yang saya pel, pokoknya saya kumpulkan semua daun-daun kering saya bakar dan saya bersihkan. Dan setelah itu, setelah membersihkan, saya melihat alamatnya di mana toh ini. Alamatnya nomor berapa, Jalan Samratulangi nomor 68. Dan pada waktu itu saya catat, dan pada saat agak siangan, saya pamit ke Oma untuk pergi ke kampus. Jalan kaki jauh sekali nih dari kampus ke kampus. Dan sampai di sana, saya seperti para peserta untuk melamar yang lain, saya menuliskan formulir saya. Dan waktu itu saya diwawancara Bapak Ibu. Dan pada waktu diwawancara Bapak Ibu, orang yang mau wawancara baru pertama kali baca itu sudah marah. Mukanya itu udah muka marah-marah Bapak Ibu. Apa yang dia katakan? Nyong, ngana ganti ini alamat. Ngana jangan bagus sedo. Bagus sedo itu jangan, kamu tuh jangan guyonan gitu. Jangan bagus sedo ngana. Ganti ini. Memang ngana itu siapa? Loh, Om, aku ini salahku ini apa? Saya ini lo nggak ngerti apa-apa. Alamat itu ganti lo. Aku tuh tinggal di sini, Om. Memangnya salah saya apa? Dia bilang apa? Bapak itu. Nyong, itu rumah dari pendiri kedokteran. Namanya Profesor Dr. Kandau. Saya kaget setengah mati, Bapak Ibu. Karena apa? Saya loh, sama Tuhan disuruh masuk di pendirinya kedokteran. Ada lagi kata-katanya dia. Profesor ini sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Sebelumnya nyonyanya meninggal. Dan kemudian sekarang yang tinggal di situ adalah adik dari nyonyanya. Dia tidak mempunyai siapa-siapa. Lalu kamu tuh siapa? Dia tanya begitu. Saya sendiri pada waktu itu agak terkaget dan saya juga langsung spontan mengatakan, orang Surabaya sekali lagi banyak pikiran kreatif, Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu saya bilang, Om, kalau saya ini bukan siapa-siapa, mana mungkin saya bisa tidur di rumahnya profesor itu. Wah, dia langsung lihat muka saya. Terus di dalam nama saya itu dia tulis pakai pensil atau apa gitu. Ditulis family, Bapak Ibu. Bukan aku loh yang nulis. Dia yang nulis gitu. Nah, luar biasanya lagi Bapak Ibu. Setelah nunggu sekian lama dan saya bekerja sebagai pembantu. Jadi kurikulum vitae saya yang pertama kali menjadi pembantu rumah tangga Bapak Ibu. Pembantu rumah tangga selama berapa tahun lama Bapak Ibu? 6 tahun saya jadi pembantu rumah tangga. Kerjaan saya harus cuci-cuci. Saya harus ngepel, sapu itu sudah rutin. Dan cuci-cuci. Apa yang saya cuci? Tentunya saya tidak mau Oma itu mencuci pakaiannya. Karena apa? Berjalan aja dia sudah kesakitan. Jadi saya ini mencuci semua pakaiannya Oma. Bapak Ibu dengar, nggak tahu kata-kata saya ini bisa jelas nggak suaranya? Pak Heru, kalau suara saya nggak jelas, Pak Heru kasih tahu saya ya. Jelas, Pak. Oh, puji Tuhan. Itu siapa yang menjawab ya? Suaranya kok merdu sekali. Nah, pada waktu saya menjadi pembantu, detik sekarang ini loh saya menjadi seorang suami. Saya loh nggak pernah mencuci dalemannya istri saya. Tahu ya onderdil istri apa aja? Saya nggak pernah mencuci onderdil istri saya. Tapi pada waktu saya menjadi pembantu, pada waktu pengalaman kerja saya yang pertama, saya setiap hari harus mencuci, menjemur dan apa semuanya itu termasuk onderdil Oma itu. Sambil menjemur saya selalu menyanyi lagu puji-pujian. Terima kasih oh Yesus. Itu saya sambil jemur onderdilnya all size itu kalau tidak salah, oversize atau all size. Ya begitulah itu pekerjaan saya dan aduh sukacita kok.
Saya lucu-lucu kok pokoknya di situ. Bagaimana saya ini bisa mengambil hati seorang oma yang galaknya minta ampun dah. Ngeri pokoknya. Singkat kata, pada waktu pengumuman, saya ngelihat namanya itu kan bagus-bagus ya di Manado itu. Paringkuan, tumbuhan, bahkan oma itu farmnya tumbuhan. Jadi Franz tumbuhan itu kalau Natal datang ke sana, aduh, dulu nggak ada handphone sehingga kita nggak bisa selfie. Kalau sekarang kita pasti ada waduh luar biasa. Franz Tumbuhan dan Rima Melati itu sering ke sana. Itu omanya ternyata. Saya juga nggak tahu. Jadi pada waktu saya melihat pengumuman, maaf ya, nama saya itu kan Michael Leksodimulyo. Di daerah Sulawesi Utara, di daerah Manado, nama Leksodimulyo itu nggak umum, Bapak Ibu. Dia bisa ketemu nama itu kalau dia datang ke bakso Solo atau warteg atau apa seperti itu. Baru dia menemukan Mulyono, Soekarjo seperti itu. Heru, nah itu ada di bakso Solo, namanya Heru Soekarjo gitu. Patmo Diharjo, nah itu modelnya kayak gitulah. Saya juga nggak nemu itu nama saya itu di situ. Aduh, sedih saya Bapak Ibu. Saya berpikir, ampun Tuhan, sudah tak belan-belanin aku 14 hari aku naik kapal kelaparan dan tidak terkatung-katung. Udah aku belan-belani, aku jadi pembantu dan tidur di gudang dengan karton seperti itu. Kok ya aku nggak diterima jadi kedokteran ini, ya apa ini? Saya sedih sekali dan saya itu waktu itu saya mohon maaf sama mama saya, tapi saya nggak punya uang untuk telepon. Ya sudah, maaf mami, aku gagal menjadi mahasiswa kedokteran. Mungkin hidupku menjadi seorang penyanyi dan pemusik. Itu yang saya pikirkan. Itulah yang namanya. Kalau percaya jangan 90%. Kalau percaya jangan 50%. Apalagi kita ngomel. Bapak Ibu ingat, jangan ngomel. Kalau kita ngomel, mujizat itu tidak pernah akan terjadi loh dalam hidup kita. Lalu, dalam waktu sesingkat-singkatnya, ada seorang perempuan yang dia ajak, kamu mau nemenin aku lihat di pengumuman beasiswa enggak? Loh, ada toh pengumuman beasiswa? Ada di sana, tapi agak jauh di sebelah sana. Aku bilang, Nona, aku mau temenin kamu, cuman aku traktir makan ya. Aku nih anak kos, aku orang jauh, aku lapar, tapi aku nggak punya uang. Terus dia bilang, oke, antar aku. Namanya Nita Mokoginta. Dan Nita ini, aku nggak tahu dia siapa. Ternyata dia itu anak wakil gubernur di Sulawesi Utara. Saya tahunya pada waktu kita pelonco atau posma atau apa ya, penerimaan mahasiswa baru itu. Waktu dia lihat, waduh, dia teriak-teriak, aduh terima kasih, aku sudah diterima. Dia loncat-loncat. Saya sendiri ngelihat dia gembira, hati saya sedih. Gitu. Saya nggak bisa ikut gembira ya. Aku bilang, ya selamatlah Nita, kamu udah diterima. Ya, jangan lupa loh, aku nih traktir ini, aku lapar nih mau makan. Terus aku tanya, Nita, mana sih namamu itu? Terus dia tunjukkan, ini loh nama saya, Nita Mokoginta. Dan apa yang terjadi? Bawahnya itu nama saya, Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan begitu baik. Nama saya itu Michael Leksodimulyo, di bawahnya si Nita itu. Tuhan itu ngantarkan Nita untuk nunjukkan saya, melihat nama saya. Itu, aduh, saya terharu sekali apa yang menjadi kebaikan Tuhan. Itu bukan kebetulan, Bapak Ibu. Saya melihat bahwa saya mendapatkan beasiswa. Bukan karena kehebatan saya, bukan karena kepandaian otak saya, tetapi Tuhan memberikan jalan. Bapak Ibu, S1 saya gratis. Saya sudah dikabulkan doa saya. Di dalam perjalanan berikut saya, ternyata bukan hanya uang sekolah yang saya butuhkan, tapi saya butuh banyak sekali dana untuk yang lain-lain. Banyak sekali dana untuk kita urunan mayat, untuk dibedah, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Biayanya juga bukan sedikit. Saya di dalam perjalanan saya menjadi mahasiswa, di saat teman-teman saya tidur, saya bekerja. Apa bekerjanya? Saya menjadi penyanyi, saya menjadi MC wedding, saya menjadi pemusik,
melamar di mana-mana, di RRI, di TVRI pada waktu itu cuma itu, nggak ada siaran lain waktu itu, hanya siaran hitam putih. Tanya Pak Heru, seperti itu. Nah, saya hanya mengisi instrumental dan saya mendapatkan uang 25.000 waktu itu, saya cukup besar. Dan singkat kata, itu pun masih belum cukup. Saya menjalani sampai dokter muda saya dan oma itu meninggal, sehingga saya harus kos. Uang saya nggak cukup juga ini. Dan kos saya yang kedua, saya diterima oleh namanya Profesor Kapoyos. Beliau itu juga seorang termasuk di dalam komite untuk mendirikan rumah sakit, dan saya dipanggil di sana itu karena untuk mengajar gitar cucunya. Puji Tuhan, setelah oma meninggal, saya masih ada orang yang mengadopsi saya. Sekali lagi, Tuhan Yesus itu baik. Waktu saya tahu bahwa dana saya tidak cukup untuk kuliah kedokteran, saya mencari kesempatan pekerjaan di mana manusia lain tidak mau, saya mau. Apa itu? Di tempat mayat, Bapak Ibu. Saya melihat di Manado itu kalau meninggal kan mesti tunggu anaknya pertama, anaknya kedua, kayak orang Chinese lah, seperti itu. Anaknya yang dari Jakarta belum datang ditunggu, dan dia membutuhkan pengawet untuk mayat. Saat itu Bapak Ibu, saya tidak takut setan, saya tidak takut mayat, saya lebih takut tidak punya uang. Karena saya sangat butuh itu untuk menyelesaikan kedokteran saya. Lalu saya belajar bagaimana saya bisa mengawetkan mayat. Hasilnya, minta ampun. Sekali lagi, saat orang lain tidak mau, kita mau, maka kita akan menjadi the best. Karena apa? Kita nggak punya pesaing. Jadi saya belajar sampai jam 12 malam, jam 1 sampai jam 3 pagi, saya pakai untuk mengawetkan mayat. Tenang. Kenapa saya ambil pekerjaan ini? Satu, hasilnya 500.000 satu mayat. 500.000 pada zaman itu amat sangat besar. Saya mengawetkan mayat, saya sambil menyanyi lagu rohani ya. Saya sendiri manusia, Bapak Ibu. Sendirian saya sama mayat itu. Di tengah keheningan, jam 1 sampai jam 3 pagi. Ya kalau saya nggak nyanyi teriak-teriak lagu rohani, manusia ini, saya juga takut. Nggak tahu Pak Heru itu hilang urat takutnya nggak. Saya juga takut ini. Tapi saya butuh uang. Jadi akhirnya saya awetkan satu persatu mayat, dan saya teriak-teriak, Bapak Ibu nyanyi lagu rohani sukacita, bukan sukacita. Sebenarnya untuk menutup ketakutan saya, Bapak Ibu. Nah, saya dapat 500. Akhirnya dari luar biasa. Dan pada waktu saya serah terima mayat ini yang sudah saya awetkan ke seorang ibu, maka apa yang terjadi? Ibu ini, saya tanya, Bu, Ibu habis ini dirias ya? Iya. Ibu dapat berapa ya kalau ngerias itu ya? Saya dikasih 1 juta, Pak Dokter. Wah, luar biasa Ibu. Saya yang 2 jam kira-kira untuk ngawetkan mayat. Ibu itu hanya berapa menit dapatnya lebih tinggi dari saya. Namanya otak orang Surabaya, Bapak Ibu. Saya belajar, Ibu ajarkan saya. Supaya kalau Ibu sakit, saya juga bisa merias. Ibu itu sudah tua. Dan diajarkan. Bapak Ibu, enaknya menjadi pengawet dan perias mayat di dalam lembaran hidup saya. Itu satu. Kalau kita melayani pasien, pasien itu bisa marah-marah. Ini lutut saya masih sakit. Ini loh, badan saya sakit semua. Sudah dikasih obat, obatnya nggak mempan kayak gitu. Nah, kan? Tapi kalau mayat, mereka nggak pernah protes. Dikasih lipstik, lipstiknya menceng dikit, nggak protes, Bapak Ibu. Itu enaknya. Dan uangnya itu 1 juta pada waktu itu, mungkin kalau sekarang itu sekitar 5 jutaan sampai 10 juta lah kursnya. Singkat kata, saya menjalani kehidupan saya dan saya berhasil lulus kedokteran. Karena cara Tuhan, karena tangan Tuhan. Bapak Ibu, yang ketiga, pelajaran yang ketiga. Apa yang kita minta pada Tuhan, kalau itu Tuhan yang berikan, itu bukan hanya satu permintaan itu saja. Jadi kalau misalnya seorang anak kecil bilang, Mami, aku minta permen. Dikasih 1 permen kan?
Tapi kalau Tuhan nggak ngasih 1 permen, sampai tangan kita, kedua belah tangan kita ini tidak cukup untuk menerima permen. Demikian juga buat saya. Saya hanya minta, Tuhan, aku ingin menjadi dokter. Dari ujung rambutku sampai ujung kakiku akan kupersembahkan kepada Engkau. Dan apa yang di selanjutnya, Bapak Ibu tahu, saya mendapatkan beasiswa di Singapura untuk manajemen rumah sakit. Kemudian setelah saya masuk di rumah sakit Adiwisada, saya juga mendapatkan beasiswa di Airlangga, universitas yang luar biasa di Surabaya. Kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih lagi, 1 tingkat lagi. Itu di Guangzhou, China. Sungguh saya merasa Tuhan Yesus itu baik. Dan apa sih yang bisa kita perbuat untuk Dia? Saya masih belum membuat apa-apa. Bapak Ibu, saya singkat kesaksian saya. Pada waktu saya bekerja di Surabaya, saya cari rumah sakit yang mempunyai visi dan misi untuk orang miskin, yaitu di Rumah Sakit Gotong Royong. Dia didirikan oleh dua dokter. Yang satu dokter spesialis anak namanya Dokter Supit, Ignacio Supit. Yang kedua nyonyanya seorang dokter umum, yaitu Dokter Ansia yang sekarang sudah almarhum. Beliau berdua membuat waktu itu tarif 10.000 itu sudah sama obat. Dan mereka berdua dengan uang kecil, dengan mengumpulkan remah-remah yang kecil, mereka mendirikan rumah sakit besar sekarang, bagus sekali sekarang. Dia mendirikan sekolah SMA. Dan banyak sekali orang-orang dari luar pulau yang sekolah di sana. Dan terakhir dia mendirikan sebuah universitas namanya Dharma Cendika. Jadi kalau yang SMA namanya SMA Hendrikus, tapi kalau yang universitas namanya Dharma Cendika. Saya masuk di situ tuh saya mau belajar. Luar biasa ya suami istri ini ya. Dengan 10.000 dengan obat, dia itu dapat berapa? Tapi pasiennya, saya sendiri sebagai dokter itu aja, pasien saya itu lebih dari 800. Itu di sana ada banyak dokter. Luar biasa, pasiennya sangat banyak sekali. Dan diberkati. Dan akhirnya setelah saya hampir 1 tahun belajar bagaimana memanage sebuah klinik yang sederhana, berubah menjadi rumah sakit, menjadi sekolah dan universitas. Saya belajar dari guru saya yaitu Dr. Ignacio Supit, spesialis anak. Lalu saya diangkat menjadi dokter di rumah sakit swasta yang sangat terkenal pada saat itu dan luar biasa. Saya melamar menjadi seorang UGD, dokter jaga biasa, dan kemudian naik menjadi dokter jaga di ICU. Ya. Dan satu hal, kesempatan yang diberikan oleh direktur saya, itu dia mengatakan bahwa dokter, ini ada kesempatan untuk ambil S2 lagi di Airlangga. Apakah dokter mau? Saya bilang mau, Pak. Dok, saya mendapatkan beasiswa yang kedua, yaitu di Airlangga. Nah, setelah itu saya naik menjadi manajer, saya naik menjadi staf direksi. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau tanya, apakah Bapak Ibu ingat apa yang menjadi janji saya pada waktu saya masih 0 besar, bukan 0 kecil, 0 besar. Saya tidak punya apa-apa untuk sekolah. Bukankah saya pernah berjanji kepada Tuhan, kalau aku menjadi dokter, dari ujung rambut sampai ujung kakiku, akan kupersembahkan untuk melayani Engkau. Kapan itu? Saat kita sudah tercukupi. Saat saya sudah mendapatkan semua yang saya inginkan. Rumah, mobil, istri yang cantik, anak-anak yang cantik dan tampan. Semuanya Tuhan berikan. Lalu apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan kita yang ngasih semuanya? Nothing. Nggak ada. Lupa. Jadi istilahnya, pada waktu kita nggak punya duit, janjinya manis sekali. Tapi pada waktu kita tercukupi semuanya melupakan apa yang kita minta kepada Tuhan. Saya menamakan penyakit saya itu adalah katarak hati. Saya melihat banyak orang-orang miskin,
Ya, tapi saya juga pura-pura tidak melihat. Saya juga melihat dan mendengar banyak orang-orang yang kekurangan, nggak bisa makan, yang sakit, nggak bisa bayar, mau berobat juga nggak. Saya tahu, tapi saya tidak bisa mengetahui lebih jelas lagi. Satu hal yang bisa merubah hidup saya, menjadi dokter spesialis gelandangan. Waktu seorang yang bernama Ibu Hana itu mengajak saya, dokter, setelah selesai makan, saya sendiri pertemuan dari direktur dengan gubernur, saya mau ajak dokter untuk melihat dunia di bawah dunia kita, atau under the world. Maksudnya apa? Saya pikir under the world itu maksudnya apa? Kok aneh gitu ibu ini. Tapi saya penasaran. Saya dijemput, ibu itu udah pakai pakaian bagus sekali karena habis pertemuannya pakai apa sewek itu apa? Pakai ya pokoknya pakaian resmi lah. Ketemu gubernur dan Kebaya, Pak. kebaya. Ya, berarti Pak Heru nggak ngantuk. Wis mau selesai kok, Pak. Nah, pada waktu itu Pak Heru lek ngomong ya suwe, saiki aku ngomongnya ya rada suwe, Pak. Nah, sekarang setelah saya diajak Ibu Hana, ini loh yang membuat saya itu berubah. Ini episode yang kelima, Pak. Setelah yang keempat tadi. Nah, pada waktu saya sampai di mukanya Pasar Turi tempat papiku itu kebakar kiosnya. Ibu Hana itu melihat seorang oma-oma itu tidak bisa jalan. Dia tuh pakai karet nyebrang jalan dari Pasar Turi ke PGS. Rame pada waktu itu jam 11.30, 12, panas dan rame sekali. Ibu itu nekat dia nyebrang dan Mama Hana itu teriak-teriak dari jauh. Stop, 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 stop. Saya nggak tahu ibu itu kan, nggak kelihatan kok dia merangkak di bawah. Saya melihat Ibu Hana itu memang orangnya kira-kira kalau orang Jawa bilang mbok-mboke nekat itu. Saya sudah nekat, Pak Heru nekat, tapi Mama Hana itu mbok-mboke nekat. Jadi dia buka pintu, dia keluar pakai jarik itu, dicenceng jariknya. Dan saya ini otomatis ikut sama Mama Hana ini. Kemudian saya mikir ini nabrak apa saya ini kan ya bingung sih. Waktu di belakang Mama Hana ini secara spontan dia angkat itu ibu itu, maaf ya, saya itu jaraknya jauh loh dari Mama Hana. Baunya itu saya udah cium, bau sekali kayak orang nggak pernah mandi setahun mungkin. Rambutnya gimbal, penuh dengan air liur, waduh, tidak karu-karuan lah. Kemudian Mama Hana itu loh, seperti menemukan sesuatu yang luar biasa dan kangen sekali. Diangkat loh itu ibu itu. Kemudian dipeluk sama dia, diciumi. Ampun dah, saya mikir ini pemandangan apa ya Tuhan? Apa semua ini yang untuk apa ini semua diperlihatkan di mukaku? Bukankah aku ini semua udah kecukupan hidupku? Menjadi dokter aja udah cukup. Ini menjadi direksi yang mengepalai dokter-dokter spesialis. Hidupku sudah berkelimpahan, bukan cukup lagi. Dan sekali lagi, aku melihat seorang ibu, bukan dokter, bukan perawat, dan bukan bidan. Dia memeluk orang yang begitu bau, kotor, dan banyak sekali lendir, air liur, dan lain sebagainya. Dengan bajunya yang sangat bagus dan wangi. Dengan jariknya itu. Dia usap mukanya. Kemudian dia melihat saya, Bapak Ibu. Kemudian apa yang dikatakan? Michael, apakah kamu mau membuat Tuhan itu tersenyum? Waktu itu saya kaget, Tuhan. Bagaimana caranya aku bisa membuat engkau tersenyum? Apa yang dilakukan? Mama Hana mengatakan, Michael, orang ini adalah permata Tuhan yang tercecer di sekitar kita. Kalau hidupmu ingin membuat Tuhan itu tersenyum, letakkanlah permata ini. Bersihkan dia. Buat permata ini bersinar. Dan taruh di tangan Tuhan. Nikmatilah senyuman Tuhan ada di matamu.
dan itu akan kau simpan dalam hatimu. Aduh, kata-katanya Mama Hana ini mengubah 180 derajat hidup saya, Bapak Ibu. Saya benar-benar kaget dengan kata-kata itu. Waktu itu saya merasa katarak mata hati saya itu dikupas oleh Mama Hana. Dia operasi itu katarak. Dan katarak itu bukan di mata saya, tetapi di mata hati saya. Setelah saya pulang, saya hanya bisa menangis. Waktu itu istri saya tanya, apakah kamu dimarahin sama ketua yayasan? Enggak. Sama direktur umum juga enggak. Tetapi pada hari ini, katarak mata hati saya sudah disembuhkan. Terus kamu maunya apa? Sorry, besok aku akan menuliskan surat pengunduran diri. Yang benar aja loh kamu. Gajimu itu udah besar banget. Dan kita semua juga membutuhkan uang itu untuk anak-anak sekolah, untuk membesarkan anak-anak, dan lain sebagainya. Terus kamu udah pikir jauh. Sorry, aku hanya bilang, sorry, aku sudah sembuh mata hatiku. Karena dulu aku bukan siapa-siapa. Tapi sekarang, Tuhan membuat aku menjadi alatnya, menjadi hambanya. Dan itu tidak gampang. Istri saya nggak paham dengan kata-kata saya. Karena curahan Roh Kudus itu ada sama saya, bukan sama istri saya. Istri saya masih jadi orang dunia dan itu normal. Yang nggak normal itu saya. Otak saya ini sudah di-brainwash oleh Roh Kudus. Dan saya juga nggak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi dokter spesialis. Spesialis orang miskin atau spesialis gelandangan. Yang dididik langsung oleh Mama Hana. Bapak Ibu yang saya kasihi, yang diminta Tuhan, kalau engkau mau mengikuti aku, tinggalkanlah semuanya. Artinya apa? Poinnya adalah totalitas. Minta ampun loh Bapak Ibu, gampang loh kita ngomong begitu. Tapi saya tidak bisa mengendalikan diri saya. Karena saya hampir kehilangan keluarga saya. Di dalam perjalanan menjadi hamba Tuhan. Di dalam perjalanan mengikuti Kristus. Itu harus memikul salib Bapak Ibu. Saya nggak mikir itu. Abot loh salibnya itu. Berat loh itu. Belum lagi banyak sekali cobaan-cobaan yang datang. Ampun dah. Abot Bapak Ibu. Enak mau ngomong, ya Yesus, aku mau ikut engkau. Ya Yesus, terima aku menjadi alatmu. Mikir dulu loh. Apakah kita mampu memikul salib yang begitu berat? Kalau iya, jalankan. Kalau enggak, kalau waktu itu saya nggak ngerti Bapak Ibu. Jadi saya ini masih pakai sifat saya sebagai orang Surabaya. Bondo, nekat, atau bonek. Sehingga pada waktu itu secara ekstrim saya lepas jabatan saya. Bapak Ibu tahu, saya melepas semuanya termasuk jas saya, semua atribut saya sebagai orang yang berkecukupan. Bapak Ibu, anak saya lahir aja, baby box aja saya nggak beli. Semuanya dibelikan oleh farmasi. Semua fasilitas. Dulu saya tuh hanya pakai skuter yang kuno. Mobil saya, semuanya dibelikan Bapak Ibu. Itu semua fasilitas yang manusia kasih. Sekali lagi, apa yang terjadi? Tentunya memikul salib ada jalannya. Sedikit, Pak Heru, 3 menit ya Pak Heru ya, 2 menit. Di tengah-tengah nggak kuat. Karena anak saya pindahkan. Di Surabaya itu ada sekolah yang terkenal namanya Sekolah Santa Maria. Anak saya itu sudah sekolah di tempat itu. Orang saya punya banyak uang kok. Tapi pada waktu saya tahu bahwa waktu saya mengikuti Kristus, saya tidak punya apa-apa. Sehingga saya nyocokkan dengan tabungan yang ada. Anak saya pindahkan di mana? Di dekatnya Pondok Kasih, di dekat terminal. Jauh bumi dan langit sekolahnya. Istri saya nggak kuat.
Dia mengatakan, kamu boleh melayani orang miskin, kamu boleh melayani gelandangan dan siapapun itu. Tapi jangan membuat hidup kamu dan keluargamu menjadi gelandangan. Dan pada waktu itu, saya minta waktu 3 bulan istri saya. Jangan tinggalkan aku, biarkan Tuhan akan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Kalau sampai dia tidak hidup, aku tidak akan menyembah dia. Bahkan aku akan meninggalkan dia. Saya akan membuktikan di dalam hidupmu bahwa Tuhan Yesus itu hidup. 3 bulan. Kita menjalani kehidupan biasa karena memang saya nggak punya masalah keluarga. Kemudian, bulan yang ketiga, peristiwa yang ajaib terjadi. Waktu kita makan siang bersama istri, ada satu orang pos dan dia minta untuk diambil amplopnya. Saya bilang sama istri saya, ambil aja amplop itu. Terus istri saya kembali lagi, nggak boleh, katanya harus kamu. Dia itu bilang ini konfidensial, jadi harus pemiliknya sendiri yang tanda tangan. Saya tanda tangan dan saya kasihkan amplop itu karena saya nggak tahu amplop itu siapa. Saya kasih ke istri saya dan buka aja lah, buka. Kalau buka kan sudah, yang penting aku udah tanda tangan. Waktu dia buka, dia meneteskan air mata, Bapak Ibu. Saya ya kaget. Loh, berita apa ini? Kedukaan atau kematian atau apa? Dia meneteskan air mata, Bapak Ibu. Apa amplop itu isinya? Satu cek. Gimana saya caranya bisa dapat cek? Selama 3 bulan saya kehilangan pekerjaan saya sebagai direksi rumah sakit. Saya ini cari kerja sambilan. Karena pada waktu di Yayasan Pondok Kasih itu donasinya kan tidak begitu banyak dan saya juga mendapatkan ya secukupnya, pokoknya Mama Hana kasih berapa ya, puji Tuhan, terima kasih. Waktu itu saya cari kerja sambilan dan karena saya ini dulu pernah sekolah di Singapura, maka di Singapura pun mendengar bahwa saya sudah tidak di rumah sakit lagi. Dia kontak saya dan dia mengatakan orang Indonesia itu sukanya berobat di Singapura itu bukan karena dia ingin sembuh, tapi karena gengsinya. Zaman itu orang-orang kaya kalau berobat di Singapura, dia ngomongnya apa? Aku ini kalau sakit diare mencret, aku berobatnya di Singapura. Tahu enggak kamu? Aku bersin aja, aku berobatnya di Singapura. Nah itulah orang-orang kaya. Dia memamerkan Singapura itu seakan-akan suatu yang gengsinya tinggi. Dan itu direkturnya nggak mau. Dia minta nanti pada waktu ada orang yang butuh masuk di NUH namanya, tempat rumah sakit yang saya belajar. Maka orang itu nggak bisa masuk karena banyak sekali orang Indonesia yang modelnya kayak gitu katanya. Jadi kamu buatin klinik, kamu urus perizinan di negaramu, orang-orang itu bisa melakukan kayak telemedicine gitu. Jadi disediakan kayak layar bioskop dan profesornya ngomong, di sini juga ada dokter spesialisnya dan dirawat di Indonesia. Itu konsepnya. Pak Heru tahu ada satu klinik yang namanya Klinik Elizabeth. Itu juga dari Mount Elizabeth. Tidak jauh dari Mirota. Jadi 4 rumah dari Mirota. Dan saya tidak pernah menanyakan berapa uang yang akan saya dapat. Yang penting saya lakukan, saya laksanakan, disuruh bangun ya saya bangun dan sebagainya. Singkat kata, saya kembali lagi ke cek yang istri saya terima. Kenapa istri saya menangis? Pada waktu dia melihat ceknya itu, dia lihat di situ ada angka dolar. Saya mendapatkan pengembalian dari Tuhan. Gaji saya sebagai staf direksi itu sudah tinggi, 3 bulan kan saya meninggalkan rumah sakit, itu dikali 3. Karena apa? Kurs rupiah itu jatuh. 3 kali itu jatuhnya. Pada waktu itu, saya mendapatkan dolar. Jadi 3 kali uang yang saya dapat, dikali 3, dan itu selama 3 bulan. Jadi luar biasa. Di situ saya mengatakan kepada istriku, kamu tahu nggak, waktu aku bekerja di rumah sakit, aku tuh bekerja sama manusia. Tetapi pada waktu aku memutuskan untuk mengikuti Tuhan, aku bekerja
pada penciptanya manusia. Jangan takut, karena hidup kita sudah ada di tangannya. Bapak Ibu yang terkasih, inilah kesaksian saya sebagai dokter spesialis gelandang. Dan di dalam perjalanan hidup saya, tentu ada banyak lembaran-lembaran ujian, termasuk ketika anak saya akan menjadi dokter. Saya juga bingung, Bapak Ibu. Untuk menyekolahkan satu anak menjadi dokter itu membutuhkan uang sekitar 800 juta. 3 anakku mau menjadi dokter. Dan sekarang 2 anakku yang satu mau skripsi. Bapak Ibu tahu uang dari mana itu? Saya nggak ada. Saya hanya mengikuti di Yayasan Pondok Kasih aja. Saya nggak punya sesuatu apapun. Apa yang terjadi? Sepulang Malaka, waktu COVID yang kemarin, saya dan istri saya melakukan kesaksian sama seperti saat ini. Saya disuruh cerita. Saya memberikan telling story seperti ini. Entah Bapak Ibu yang mendengarkan itu mendapatkan Roh Kudus di dalam hatinya atau tidak. Atau left, seperti banyak sekali nama-nama yang left tadi. It's okay, itu keputusan. Itu adalah hadirat Roh Kudus. Itu datangnya personal, bukan grup. Bukan orang-orang begitu banyak yang mendengarkan suara ini dan telling story dari Tuhan Yesus seperti ini. Bapak Ibu tahu nggak? Waktu di Malaka itu waktu pandemi yang berat. Waktu mereka kena banjir bandang, saya mengatakan kepada istri saya akan berangkat sendiri. Karena tim saya nggak mau. Dokter-dokter nggak mau, semuanya takut. Dan dia bilang, aku sendiri punya anak dan istri. Aku nggak mau mati. Mereka juga punya masa depan. Loh, mereka nggak mikir. Kalau saya sendiri juga punya anak dan istri, tapi tidak ada yang mau. Dan akhirnya saya berangkat. Saya berangkat, tapi istri saya tanya, kamu berangkat sama siapa? Aku sendiri. Istri saya bilang, aku akan menemani kamu. Saat kamu mengobati, istri saya bilang, aku akan memberikan obat kepada mereka. Dan mendoakan mereka. Sekali lagi, saya berangkat sama istri saya ke Malaka, dan saya tidak mikir apa-apa. Yang penting adalah saya mau melayani orang-orang yang ada di Malaka, di NTT. Hanya saya sama istri saya. Waktu saya disambut oleh Ibu Bupati di sana, dia mengatakan timnya dokter, saya sudah siapkan itu. Banyak sekali itu makanan saya siapkan di ruang makan. Saya mengatakan, Ibu Bupati, saya datang ke sini tidak mempunyai siapa-siapa. Saya hanya datang ke Malaka NTT. Itu hanya membawa 2 hati saja. Hati saya dan hati istri saya. Ibu itu melihat saya dengan keheranan dan dia mengatakan, dokter jangan main-main dokter. Dokter itu sebentar lagi akan kami antarkan di satu desa yang pasiennya lebih dari 800. Dokter tidak mungkin bisa melayani mereka. Saya bilang tidak ada yang tidak mungkin kalau ada Tuhan Yesus. Saya sampai malam, sampai besok paginya, saya akan melayani orang-orang yang ada di sana. Bapak Ibu sekalian, Ibu Bupati sangat terketuk pada waktu itu. Dan dia mengatakan, dokter, saya sendiri juga dokter, saya kaget. Tapi saya dokter gigi, dan saya akan melayani bersama istrimu dokter. Dan pada waktu itu saya melayani dengan Ibu Bupati. Ibu Bupati itu duduk di bawah karena apa? Meja, kursi semua hanyut kena air, kena banjir. Peristiwa itu, saya bercerita di persekutuan doa seperti ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya nggak peduli. Ini peristiwa persekutuan doa dari gereja mana. Saya nggak peduli. Waktu saya diundang, saya cerita. Waktu diundang di gereja-gereja, saya cerita. Satu persekutuan doa, ada seorang ibu yang menanyakan, dokter saya mau bertanya. Waktu itu, pandemi COVID yang cukup berat. Kalau sampai dokter dan istri ini mati kena COVID, bagaimana dengan anak-anak? Tahu enggak, saya menjawab apa? Ibu-ibu, bukankah saya melakukan tugas untuk Tuhan Yesus yang saya sembah dan saya muliakan? Kalaupun dia memanggil saya dan istri saya, maka anak-anakku, aku yakin Tuhan Yesus sendiri yang akan memelihara mereka. Saya cuma ngomongnya gitu. Besok paginya, saya ditelepon dokter, saya nggak bisa tidur dengan kata-kata dokter. Dokter itu imannya minta ampun, dan saya tidak pernah saya mendapatkan orang yang modelnya seperti ini. Terus kata-kata yang berikut, dokter, mohon maaf dokter,
anakmu yang pertama, anakmu yang kedua yang sekarang ada di kedokteran. Mulai hari ini, sampai dia dokter, saya yang akan menanggungnya. Anak saya itu 3, 2 udah masuk fakultas kedokteran, yang 1 mau wisuda tahun ini. Apakah itu cukup? Belum. Ternyata besoknya lagi, ada seorang ibu lagi, telepon sama Mama Hana. Itu anaknya dokter Michael kan 3. Anak yang ketiga itu menjadi apa? Itu menjadi dokter spesialis bedah. Saya udah mendengar kesaksian anak itu. Dia mengatakan mulai dari pendaftaran, tahun ini dia daftar, sampai dia menjadi dokter. Saya yang akan membayar dia. Bapak Ibu tahu nggak? Saya ini karungnya cuma 3. Karung anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Tuhan Yesus sudah ambil karung saya. Saya tidak pernah berpikir, saya tidak pernah berbisnis sama Tuhan. Tapi semuanya Tuhan berikan. Dan saya ingat satu firman Tuhan yang begitu nyata dalam hidup saya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 34 sampai 36. Maka semuanya akan kuberikan kepadamu. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya cukupkan kesaksian saya. Saya tidak tahan untuk menahan air mata saya saat saya memberikan kesaksian ini. Bahwa benar-benar Tuhan Yesus itu baik. Saya sebagai seorang pria, sebagai seorang bapak, tentunya saya bekerja untuk anak dan istri saya. Saya ingin anak-anak saya bisa sekolah. Saya ingin melihat anak-anak saya bisa ada di mezbah Tuhan pada waktu mereka diberkati untuk pernikahan keluarganya. Tetapi Tuhan sudah ambil karung-karung yang membuat punggung saya menjadi terbeban. Kalau ketiga karung saya dan beban saya Tuhan sudah ambil, lalu apakah saya akan tidak bisa melayani Tuhan? Pastinya saya akan semangat dan saya akan memberikan nyawa saya untuknya. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih untuk semua yang mau mendengarkan kesaksian ini. Biarlah Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati kita. Percayalah, Tuhan Yesus kita itu bukan Tuhan yang mati, Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia bisa diajak bicara. Sedangkan saya mau pakai pakaian aja, karena kita sudah intim dengan Tuhan. Pakai pakaian itu tanya, Tuhan, aku diundang seminar, atau diundang untuk sharing firman. Kemudian saya tanya, Tuhan, apa yang pantas? Pakaian mana yang pantas Tuhan tunjukkan? Kamu ambil warna biru. Kamu pakai yang ini. Intimasi with God. Itu penting banget di dalam kehidupan kita. Tuhan itu bisa diajak bicara, Bapak Ibu. Tuhan kita bukan Tuhan yang dikuburkan sama seperti kita. Tuhan kita itu ada Tuhan yang hidup dan bangkit. Dan itu yang saya imani. Sampai nama saya dipanggil, dan saya akan menuju ke satu suara, yaitu suara Bapa kita di surga. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi ini adalah, saya tidak pernah mengharapkan ya, dan tidak pernah mendaftar untuk hal ini. Tetapi sekali lagi, tidak banyak orang-orang Kristen yang muncul di permukaan untuk menjadi contoh bagi orang lain. Contoh itu menjadi inspirasi. Inspirasi itu sama seperti sinar matahari. Sinar matahari itu adalah kasih Tuhan yang memberikan kepada semua orang, bahkan yang tidak mengenal Tuhan pun. Jadi bukan untuk orang Kristen aja, tetapi untuk semua orang, bahkan yang tidak mengenal Dia. Oleh sebab itu, saya mendapatkan sang teladan dari Metro TV, MDGS itu dunia ya, untuk nutrition 2011, karena 10.000 anak per bulan yang diberikan Yayasan Pondok Kasih kepada anak-anak. Penghargaan pejuang publik itu RCTI itu bersama Ahok waktu itu. Jadi Ahok itu tokoh kontroversial, saya menjadi penghargaan pejuang publik. Kemudian di Jawa Timur itu saya juga dapat, Dayakan Indonesia itu juga dapat, kemudian di WHO itu saya juga dapat. Kemudian penghargaan tinggi negara itu Kesatria Bakti Wisada.
Pak Heru tahu nggak, saya ini loh belum mati. Tapi saya dikasih nama pahlawan di situ, aneh memang. Padahal kalau pahlawan kan harus mati dulu ya Pak. Ya ini saya dikasih gelar kepahlawanan, yaitu Kesatria Bakti Wisada, itu 2016. Kemudian dari CNN, Khairul Tanjung itu memberikan Heroes Award, Kick Andy itu juga, Kick Andy Heroes Award itu semua orang yang berkarya di Indonesia itu dilombakan lagi dan dilihat poinnya. Kemudian puji Tuhan saya mendapatkan Kick Andy Heroes Award dari berapa ratus orang-orang yang berkarya untuk kemanusiaan di Indonesia, itu disaring menjadi 5 orang, dan salah satunya itu adalah anak Tuhan. Yang lainnya memang bukan anak Tuhan ya. Jadi istilahnya mereka non-Kristen. Ya, kemudian penghargaan negara Satya Lencana itu saya dapat dengan Dr. Lee Darmawan, dokter kapal. Dan yang terakhir penghargaan negara ikon prestasi Pancasila 2020. Sekali lagi, setiap tahun Tuhan munculkan saya. Coba secara tidak sengaja nanti dilihat. Setiap tahun saya tidak minta, tapi Tuhan munculkan saya ke presiden. Saya dimunculkan ke TV manapun untuk dilihat banyak dokter sehingga mereka bisa berkarya dan melayani sesama yang miskin. Ini adalah anak saya waktu kecil. Next. Kemudian ya lanjut. Ini anak-anakku udah gede yang pakai biru, udah mas. Sekarang ini anakku cantik loh. Siapa yang mau ambil mantu? Nah, itu ya. Anak yang pertama udah mau wisuda kedokteran. Anak yang kedua dia sudah ini semester 4 memasuk semester 5. Ini keluarga besar saya. Ya, kemudian next, ayo next. Yuk cepat waktunya. Pendidikannya. Oke, ini pendidikan saya yang tadi saya ceritakan ya, sampai ke China. Kemudian saya juga seorang guru musik dan lain sebagainya. Jadi saya juga waktu itu jualan buku, jualan parabola, jualan nama. Yang penting saya butuh duit. Di sana saya nggak punya apa-apa. Next. Oke, ini dilanjutkan aja. Jadi hidup saya itu penuh dengan syukur pada Tuhan. Sampai terus-menerus hidup saya, bahkan detik sekarang, saya pakai untuk bisa menolong sesama. Next. Ya, ini kalau dari rumah sakit saya di tempat yang nyaman. Tapi tadi ada di rel kereta api. Saya coba masukkan kereta api tadi, rel kereta api sebelumnya. Nah, ini saya tuh harus ngetok satu persatu gubuk yang ada di rel kereta api dan saya harus memeriksa itu. Inilah kegiatan Yayasan Pondok Kasih. Waktu itu saya menjadi pimpinan community health. Lanjut. Ya, setelah itu sekali lagi waktu saya tidak mempunyai siapa-siapa, tim kesehatan saya. Sekarang ada 32 tenaga medis ya, tapi dulu ini adalah teamwork saya. Istri saya, anakku, tiga anakku, saya pakai sebagai teamwork saya. Dan saya melayani di bawah jembatan, orang-orang yang tidur di atas kuburan orang yang tidur di pinggiran sungai. Saya melayani pertama kali bersama keluarga saya. Next. Inilah Pondok Kasih. Pondok Kasih melayani sama seperti sinar matahari. Bukan hanya yang mengenal Tuhan Yesus, bahkan yang tidak mengenal pun. Matahari itu ada di hati mereka. Kasih Tuhan ada di semua orang, bahkan yang tidak percaya pada Tuhan. Next, Pak. Entek ya. Nah, ini enggak luar biasa tuh ini. Jadi di Pondok Kasih mempunyai sesuatu kata-kata yang menjadi pegangan di dalam pelayanan kaum miskin. Ini kita bisa melihat betapa orang-orang begitu banyak mempunyai kerinduan terhadap mengenal Yesus. Ya, ini 1 bulan 2 kali. Pondok Kasih itu membuat itu di GOR, Gelora Pancasila. Seperti ini loh. Semua datang ke sana. Semua menyembah. Apakah mereka Kristen? Enggak. Ada yang Jawi Wetan, ada yang masih sukanya nyembah pohon, ada yang dari pesantren, ada yang dari wihara, ada yang dari Hindu. Tapi pada waktu kita memuji Tuhan bersama-sama, Bapak Ibu bisa lihat semua tangan mengangkat ke atas. Dan dia
memuji Allah yang satu, yaitu Allah Bapa kita. Damailah negeriku, bersatulah bangsaku, sejahteralah masyarakatku. Inilah moto yang dicanangkan oleh Mama Hana kepada kita semua. Terima kasih Pak Heru, Tuhan memberkati. Jangan bosan-bosan nanti kalau diundang ya, diundang lagi. Ya, Bapak Ibu semua, silakan kalau ada yang mau bertanya, Bapak Michael akan menjawab. Pak Michael, saya boleh tanya? Oh, Bu Paula, apa kabar? Shalom, Bu Paula. Ketemu lagi sama Bu Paula. Silakan, Bu. Waktu Pak Michael selesai jadi dokter, Bapak kembali lihat Ibu dan Ayah seperti janjinya, kembali ke rumah di Surabaya. Jadi pada waktu itu saya tidak punya uang untuk bawa orang tua ke wisuda. Tetapi seperti biasa, kalau ada satu orang dokter, itu pasti ada orang yang kepingin, oh kalau bisa dokter Michael itu jadi mantu saya, seperti itu. Jadi akhirnya orang tua saya itu dikasih tiket gratis. Begitu, walaupun di dalam ceritaan saya tidak bisa menjadi menantunya, karena anaknya mempunyai pilihan yang berbeda dan saya juga punya pilihan yang berbeda. Jadi Tuhan itu masih memberikan tiket gratis kepada kedua orang tua saya pada waktu mereka wisuda. Itu karena ada satu orang kaya yang dia kepingin saya ini menjadi anak mantunya. Seperti itu. Sehingga dia belikan orang tua saya itu tiket. Dan dia datang ke Manado dan bisa menikmati Manado, diajak jalan, dan orang tua saya senang sekali. Kecuali sudah lama tidak ketemu saya, dia bisa menghadiri wisuda dan pelantikan saya. Begitu Bu Pauli. Jadi masih ada keajaiban Tuhan yang terjadi. Tapi kalau saya suruh belikan tiket, dari mana uangnya? Nggak ada, Bu. Ya, jadi itu Tuhan kirimkan dengan caranya, kan? Itu siapa yang minta saya suruh jadi anak menantu? Ya nggak ada lah. Tapi kok ya bisa seperti itu ceritaannya. Dan itu benar-benar terjadi, Bu Paula. Memang Tuhan Yesus itu dahsyat. Caranya itu aneh-aneh gitu. Gitu. Iya, Bu Paula. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Kita akhiri pertemuan kita.